Pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV. Masih bersama saya ada Romo Beni Susetio. Kita akan bahas terkait dengan kunjungan dari Paus Fransiskus Bapak Suci yang pagi hari ini sedang berada di Istana Merdeka melakukan dialog empat mata dengan Presiden Joko Widodo. Tapi Romo, yang juga selalu dibahas Romo adalah ini ada dialog antar umat beragama yang paling penting dan harus dibangun terus-menerus. Bagaimana dialog antar umat beragama itu bisa dirasakan masyarakat? Kalau nyata sebenarnya Romo, ada namanya dialog antar umat beragama di kalangan di lingkup rumah tangga, di RT, di RW, bagaimana Romo? Kalau kita bicara dialog agama itu kan dialog kehidupan ya. Karena dalam prakteknya di Indonesia itu terjadi ya. Di Indonesia itu satu keluarga bisa berbeda keyakinan, bisa hidup berdampingan, bersilaturahmi. Lah dialog agama itu menimbulkan satu respect. Dan respect itu timbul kepercayaan, hilangnya kecurigaan. Jadi kalau dialog agama sering dilakukan, itu banyak hal masalah kecurigaan itu bisa hilang. Karena kerap kali kita kan terjebak pada isu-isu kan. Dan isu-isu yang dikapitalisasi kemudian menjadikan seolah-olah bahwa itu isu itu kebenaran. Itu yang membuat kerap kali terjadi konflik di dalam baik dalam interagama maupun di luar agama orang lain. Jadi isu-isu itu yang harusnya memang mudah sekali dikapitalisasi lewat media sosial. Dan kerusuhan-kerusuhan berdasar agama kan akibat dari apa? Yaitu kecurigaan, kemudian persepsi yang salah terhadap agama yang lain karena tidak pernah berjumpa. Nah, dialog itu kan multi respect. Nah, dengan dialog ada titik temu, dalam titik temu itu ada kerjasama. Sehingga Bung Karno menggambarkan dengan baik bahwa orang beragama di Indonesia itu harus menjadi orang Indonesia. Jadi kalau Katolik ya Katolik Indonesia. Artinya apa? Beragama di Indonesia itu harus mampu untuk menjunjung tinggi nilai-nilai penghormatan martabat manusia, saling menyintai, saling tolong-menolong, welas asih. Nah, itulah dialog. Jadi dialog itu sudah lama di Indonesia dilakukan sehingga menjadi titik temu. Apa relevansinya? Perjumpaan Bapak Suci dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal itu bukan hanya simbol masjid terbesar di Asia Tenggara, tetapi ini simbol di mana Indonesia itu menunjukkan kepada dunia Indonesia itu sebagai miniatur dari keragaman kemajemukan. Dan simbol Istiqlal itu menjadi simbol di mana agama mayoritas Muslim itu menjadi rahmat bagi semua orang. Dan itu tidak gampang. Di belahan dunia konflik itu terjadi karena apa? Karena tidak bisa menolak keragaman. Ternyata di Indonesia mampu, sehingga Imam Besar Al-Azhar ketika 2 tahun lalu ketemu di BPIP dan juga bertemu dengan baru-baru ini dengan Presiden kita Ibu Hajah Megawati, juga Ketua Dewan Pengarah BPIP, dia mengatakan bahwa karena Pancasila kita bisa menyatukan. Di bulan Arab hanya 10 suku aja perang nggak bersudan, Afghanistan. Dan bahkan Arab Spring terjadi terus-menerus karena hanya perbedaan. Satu agama tapi masa berbeda aja bisa konflik. Lah ini yang harus kita lihat, Indonesia menjadi contoh laboratorium dunia. Bagaimana Indonesia itu yang dikatakan Bung Karno menjadi taman sari dunia itu loh. Taman sari dunia. Dan itu realitasnya terjadi. Nah, kita bicara realitasnya terjadi ya Romo ya. Bisa dilihat langsung oleh masyarakat, dilihat langsung oleh anak-anak. Tapi juga dilihat oleh publik dunia. Kedatangan Paus itu menjadi magnitude kan. Bayangin loh, yang datang itu jurnalisnya aja 80 lebih. Itu ya, seluruh dunia hari ini matanya tertuju kepada Indonesia. Dan itu disaksikan oleh miliaran orang. Jadi dampaknya cukup bagus lah bagi Indonesia ke dunia, bahwa Indonesia itu memiliki ideologi Pancasila yang sudah ditegaskan oleh Sekjen PBB, bahwa Pancasila itu harusnya menjadi ideologi bagi dunia. Ideologi perdamaian. Lah, Bapak Suci melihatnya secara langsung, menyaksikan nanti dialog di Masjid Istiqlal. Dan tokoh-tokoh yang hadir hari ini di Istana Negara. Nah, nanti di Masjid Istiqlal Romo, nanti kan ada penandatanganan dokumen kemanusiaan ya, bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal. Dan sebelumnya ini sudah didahului dengan banyak puji-pujian yang disampaikan oleh para imam besar untuk Paus Fransiskus.
Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nanti pada saat sudah ada penandatanganan ini dilakukan, jadi tidak hanya sekedar simbol saja, Romo. Karena banyak yang bilang hanya tanda tangan ya berarti sekedar simbolik saja. Jangan sampai itu terjadi. Lah itu sebenarnya jangan jadi ritual dan dogmatis ya. Tetapi ini kan dokumen Abu Dhabi, persaudaraan ini kan sudah bergulir di dunia. Ketika ditandatangani oleh Paus Fransiskus bersama Imam Besar Al-Azhar Al-Tayyab, itu sudah menjadi gerakan dunia. Dan Indonesia bagian dari gerakan itu. Dan kalau kita lihat kan bagaimana hubungan Masjid Istiqlal dengan katedral kan luar biasa. Ada yang namanya jembatan. Nanti Paus juga akan melihat di situ. Jembatan perdamaian. Itu kan simbol semua. Lah persoalannya bagaimana nanti diaplikasikan nilai-nilai Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan itu harus diaktualisasikan dalam kebijakan publik. Jadi dialog, kalau kita bicara dialog itu bicara tentang aktualisasi Pancasila dalam tindakan. Karena dalam dialog itulah martabat manusia dihargai sehingga terjadi titik temu yaitu persatuan. Dalam persatuan itu orang tidak saling adu kuat-kuatan, tidak saling jegal-menjegal. Titik temu itu kan musyawarah untuk mufakat. Lah itulah disebut silaturahmi. Lah dalam dialog itu terjadi silaturahmi. Kalau ada silaturahmi titik temu, disitulah ada semangat berbagi yaitu keadilan. Jadi kita berharap itu tidak hanya sekedar dokumen, tetapi bagaimana aplikasinya itu sehingga umat beragama di Indonesia itu membangun keadaban dialog. Dalam keadaban dialog itulah esensi kita menyelesaikan problem-problem kemiskinan, kebodohan, problem-problem kesenjangan sosial, sehingga agama itu menjadi tidak hanya menjadi semacam aspirasi kepentingan hanya untuk menjadikan kekuasaan semata-mata perebutan, tetapi menjadi inspirasi batin untuk membebaskan manusia dari belenggu. Belenggu apa? Struktur ketidakadilan. Sehingga gerakan ini juga harus menjadi gerakan juga untuk bagaimana kepedulian, keperbiaan, bahkan juga terhadap ekosistem alam. Sehingga ini menjadi kerjasama lintas iman, sehingga dialog itu tidak hanya dialog mengenai persoalan-persoalan normatif agama, tapi menjadi dialog hidup, dan dialog hidup melahirkan dialog karya. Jadi intinya adalah semua ilmu yang diajarkan di dalam agama ini, khususnya kalau Paus Fransiskus adalah Katolik begitu ya, Romo ya. Ini bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan nilainya universal. Iya, karena kan agama itu kan sebenarnya titik temunya apa? Ya nilai kemanusiaan itu. Nilai kemanusiaan. Semua agama mengajarkan dignity, martabat manusia, dan martabat manusia itu harus dijunjung tinggi dengan apa? Menghormati perbedaan, menerima perbedaan, tetapi juga menghormati hak-hak mereka yang kecil dan lemah, yaitu kaum miskin terpinggirkan. Jadi kalau kita semakin menyintai Tuhan kita, maka ya semakin Pancasilais. Karena itu nilai Pancasila itu nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa itu. Yang dikatakan oleh Bung Hatta, ketuhanan yang Maha Esa itu harus menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Itu yang Bung Hatta. Sehingga Bung Hatta mengatakan tauhid. Tauhid itu apa? Bung Hatta mengatakan orang yang bertuhan tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, tidak boleh main kuasa. Itu kan nilai-nilai esensi dari ketuhanan yang Maha Esa. Dan berjiwa demokratis. Jadi kita punya ternyata pemirsa. Nah, sama dengan bagaimana mencontoh nanti Paus Fransiskus ini, khususnya untuk para pemimpin yang ada, apalagi pemimpin yang ada di Indonesia. Nanti akan saya hadirkan ulasannya untuk Anda pemirsa, tapi kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.